Huruf mim tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun itu kita lihat media gambar. Nih, ada tanda baca kasrah ini. Maka huruf yang memiliki harokat kasrahnya baca panjang. Maksudnya video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika memiliki permasalahan belum lancar dalam membaca Al-Quran atau kesulitan atau kebingungan di dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran, marilah belajar mengaji Al-Quran di channel ini. Karena di sini kami akan berusaha untuk membantu Bapak Ibu dan juga adik-adik semuanya yang belum paham ilmu tajwid agar dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Karena dengan kita belajar tajwid, kita memahaminya, kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentu itu akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga yang belum lancar bisa secepatnya lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Nantinya juga untuk penjelasan tajwidnya itu akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Kemudian kami kombinasikan dengan media gambar dalam penjelasannya. Jadi target yang ingin kami capai, semoga setelah menonton video ini, Bapak Ibu dan juga dari semuanya dapat langsung bisa memahami ilmu tajwid Al-Qurannya dengan mudah, sehingganya dapat dipergunakan untuk memperbaiki juga melancarkan bacaan Al-Qurannya. Baiklah, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Marilah bersama-sama kita melanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran kita dengan penjelasan tajwid yang nantinya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan agar dapat langsung mudah untuk dipahami oleh Bapak Ibu dan juga dari semuanya yang kepingin dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah sehingga dapat dipergunakan untuk memperbaiki juga melancarkan bacaan Al-Qurannya. Sekarang kita melanjutkan kembali pada surah Al-Lahab, dan sekarang kita masuk pada surah Al-Lahab ayat yang keempat dan juga ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. Kami bacakan dengan pelan-pelan agar mudah untuk diikuti bagi yang belum lancar untuk mengikuti bacaan kami, untuk melatih, menterapi, melancarkan bacaan Al-Qurannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imra'atuh hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Sekarang mari bersama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini wamra'atuh. Di sini ada huruf mim sukun. Ini huruf mim tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun itu biasanya juga disebut dengan huruf mati. Huruf sukun, huruf mati, huruf sakinah. Itu dia maksudnya itu sama saja dia, tandanya itu seperti ini. Nah, agar gak bingung ya. Kita lihat media gambar di layar. Hukum mim sukun atau hukum mim mati itu ada 3. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu, setiap kita bertemu dengan huruf mim sukun atau huruf mim mati, di situ terjadi hukum tajwid. Di mana ada mim sukun, di situ terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Nah, cuman kalau hukum mim sukun atau mim mati lebih ringkas. Nomor 1 itu mim sukun setelahnya huruf ba. Jadi mim sukun bertemu dengan huruf ba, hukumnya ikhfa syafawi. Nomor 2 mim sukun setelahnya huruf mim. Mim sukun bertemu dengan huruf mim, hukumnya idgham mimi. Yang nomor 3 di situ ada bacaannya idhar syafawi dalam kurung selain mim dan ba. Maksudnya selain mim dan ba itu, kalau ada mim sukun atau mim mati, tidak bertemu dia dengan huruf ba, tidak bertemu juga dia dengan huruf mim, maka semua hukumnya namanya adalah idhar syafawi. Contoh kayak gini nih. Di sini kan ada mim sukun atau mim mati. Setelahnya di sini huruf roh. Di sini huruf roh nih, bukan huruf ba, bukan huruf mim. Maka karena mim sukun atau mim matinya di sini tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu juga dia dengan huruf mim, ini kan huruf roh nih. Maka ini berarti hukumnya idhar syafawi. Cara membacanya dibaca jelas. Jadi bunyi mim sukun atau mim matinya dibaca jelas. Kemudian tidak didengungkan, tidak digunahkan, maka baca pendek saja. Wamra'atuh. Jangan dibaca wam dipanjangkan gitu, jangan ya, salah. Baca pendek saja. Wamra'atuh. Huruf roh memiliki harokat fathah, tanda baca fathah ya, baris miring di atas huruf ini harokat fathah atau baris fathah. Maka huruf roh kita baca tabkhim, kita baca tebal. Nah, sehingga dengan mengangkat atau menaikkan pangkal lidah kita ketika kita mengucapkannya. Kemudian ini wamra'atuh. Ini kalau kita berwakaf berhenti di huruf ha, kita baca tuh.
Jangan dibaca wamro'atuhu baru berwaqaf, baru berhenti gitu. Jangan ya, salah. Kita baca wamro'atuh. Mengapa begitu? Jadi kalau kita baca Al-Qur'an, kemudian kita itu berwaqaf, berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan. Ini kita baca Al-Qur'an, berwaqaf kita, berhenti kita di huruf H. Huruf H ini nggak dibaca panjang. Karena berwaqaf di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan. Sehingga kita baca wamro'atuh seperti itu. Pasti nanti Bapak Ibu dan juga adik-adik semuanya akan bertanya-tanya kan, loh, kok tadi dikatakan huruf H nggak dibaca panjang gitu. Sedangkan ini kan huruf H di atasnya ada tanda panjangnya nih. Nah, jadi gini. Pertama dulu ya. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an itu bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Ada tanda baca harokat dhammah, bentuknya terbalik seperti ini. Nah, maka huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini, maka dia dibaca panjang nih. Misalnya hu dibaca panjang. Tapi ini namanya adalah mad silah qasirah atau mad silah sughra. Karena huruf H ini huruf H dhamir nih, yang diapit oleh dua huruf yang berharokat, yang diapit oleh dua huruf yang hidup. Jadi sebelah sininya nih hurufnya ini bukan huruf sukun. Nah, kemudian sebelah sininya ini kan huruf H dhamirnya nih. Sebelah sininya juga nih hurufnya bukan huruf sukun di sini. Di sini juga bukan huruf hamzah. Maka huruf H ini adalah mad silah qasirah atau mad silah sughra. Nah, jadi gini kaidahnya tuh. Kalau mad silah itu berlaku tanda panjangnya kalau kita wasolkan. Tapi kalau kita wakofkan gugur tanda panjangnya gitu. Misalnya nih kita wasolkan wamro'atuhu hamma hu hamma. Hu dibaca dengan panjang 2 harokat. Mad silah qasirah itu panjangnya 2 harokat. Berlaku tanda panjangnya kalau kita wasolkan. Tapi kalau kita berwaqaf, berhenti di mad silah, maka gugur tanda panjangnya. Nah, ini kita berwaqaf nih di mad silah nih di sini nih. Gugur wamro'atuh. Nah, gugur tanda panjangnya. Karena gugur tanda panjangnya, berwaqaf di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, kita matikan gitu. Kemudian di sini ada tanda waqaf, bentuknya itu qaf dengan lam. Ini namanya waqaf al-waqfu aula. Jadi artinya itu waqaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, yang lebih utama itu kita berwaqaf dulu, kita berhenti dulu kita sebentar, ambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya. Itu lebih utama. Kemudian hamma. Di sini ada huruf mim bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W. Kita lihat media gambar. Huruf mim yang bertasydid, huruf non yang bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Kemudian bagi yang masih sangat pemula dalam belajar tajwid, yang belum tahu tentang hukumnya idgham, agar tidak sampai gagal paham. Karena kalau kami katakan huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah, hanya sebatas itu, dikhawatirkan bagi yang belum tahu tentang hukumnya idgham nanti akan mengira, oh kalau gitu berarti semua huruf nun yang ada tanda tasydidnya, semua huruf mim yang ada tanda tasydidnya berarti hukumnya gunnah musyaddadah ya. Khawatirnya akan mengira seperti itu. Padahal di dalam Al-Qur'an itu nanti ada huruf mim, ada huruf nun, ada tanda tasydidnya. Tapi hukumnya itu menjadi idgham bukan gunnah. Jadi bagi yang masih pemula agar tidak gagal paham tuh seperti ini. Ini kan ada huruf mim bertasydid nih. Nah, kemudian sebelum huruf mim bertasydid sebelah sininya nih, ini kan mim bertasydid. Nah, sebelah sininya nih enggak ada di sini huruf nun sukun, enggak ada di sini huruf tanwin, enggak ada di sini huruf mim sukun atau mim mati, maka berarti huruf mim yang bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah, seperti itu. Cara yang barusan kami sampaikan itu tadi tujuannya itu agar tidak keliru antara gunnah dengan idgham. Kemudian cara yang barusan kami sampaikan itu tentunya di luar daripada ayat-ayat Fatihah Suwar. Ini huruf yang bertasydid gunnah musyaddadah kita gunnahkan, kita dengungkan sehingga di bagian ham, nah di bagian situnya tuh kita tahan sejenak suara kita gunnahkan kira-kira sepanjang 2 harokat. Hamma, seperti itu. Hamma. Ma dibaca panjang. Kenapa kok ma dibaca panjang? Nah, sekarang perhatikan media gambar di layar, perhatikan huruf mad yang terletak di rumus 3 warna hitam. Di rumus 3 warna hitam kan di situ ada alif,
Sebelum alif di situ ada harokat fathah, ada baris fathah tuh. Di bawah baris fathah ada titik-titik kan di rumus 3 warna hitam tuh. Titik-titik di sana itu maksudnya nanti di situ letaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki harokat fathah itu tadi. Nah, jadi kalau kita simpulkan dari awal cara kita memahami huruf mad yang terletak di rumus 3 warna hitam itu yakni kalau baca Al-Qur'an bertemu alif. Sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathahnya itu kita baca panjang kayak gitu. Contoh dalam bacaan, kita baca Al-Quran ini bertemu alif nih. Nah ini alif nih, yang disambung dengan huruf mim. Kita harus paham dan juga harus teliti, karena nanti ada huruf alif yang disambung, ada huruf alif yang tidak disambung kayak gitu. Baca Al-Quran bertemu alif. Sebelum alif sebelah sininya ada ini nih, ada harokat fathah nih, tanda baca fathah ini. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini kita baca panjang nih, sehingganya ma dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Hammalatal hatab. Alif lam tanya huruf H. Kita lihat pada gambar. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping, maka hukumnya alif lam qamariyah. Kita lihat huruf H. Huruf H itu termasuk salah satu daripada 14 huruf qamariyah. Nah, termasuk ya. Nah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf H nih. Huruf H ini huruf qamariyah. Maka alif lam bertemu dengan huruf qamariyah, hukumnya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan idhar qamariyah. Karena cara membaca huruf lamnya dibaca idhar qamari. Maksudnya dibaca idhar itu huruf lamnya dibaca dia dengan jelas. Ada tanda bacanya dia. Latal, nah, terbaca kan huruf lamnya, ada bunyi huruf lamnya tuh. Latal, ada tanda sukunnya dia. Latal hatab. Kemudian huruf ba, ini kalau kita berwakaf di huruf ba kita baca hatab. Huruf ba-nya itu kita sukunkan, kita matikan. Kenapa kok huruf ba disukunkan kok dimatikan? Ya sama penjelasannya, kalau berwakaf atau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan. Sehingga kita baca hatab. Nah, kemudian kan huruf ba ini kan kedudukannya menjadi sukun. Menjadi mati. Sukun sebab kita sukunkan karena berwakaf, mati sebab kita matikan karena berwakaf tadi gitu. Karena berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang tadi itu. Nah, huruf ba ini kan menjadi sukun, jadi dia mantul. Hatab. Kenapa kok mantul? Kita lihat media gambar. Huruf qalqalah jumlahnya ada 5. Silakan dihafal huruf-huruf yang 5 itu ya. Jadi huruf-huruf yang 5 itu kalau dalam keadaan sukun, baik itu sukunnya sukun asli maupun sukun sebab disukunkan karena berwakaf ya, seperti yang kita temui ini, maka dia mantul cara bacanya. Nah, huruf ba ini kan dia menjadi sukun kan, dia mantul hatab. Dan ini dia masuknya itu kepada qalqalah kubra. Jadi kalau kita baca Al-Quran berwakaf, kita berhenti, kita di huruf qalqalah, maka itu menjadi qalqalah kubra. Hatab, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu jim. Ini namanya wakaf jaiz. Jadi artinya itu dia boleh. Boleh apa? Boleh berwakaf, boleh juga diwasolkan. Jadi terserah kita kalau menemukan tanda wakaf seperti ini. Terserah kita sebagai pembaca. Mau berwakaf dulu, berhenti dulu sebentar, ambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya, silahkan, boleh. Saya tidak mau berhenti, saya mau wasolkan saja gitu kan, napas saya panjang, boleh juga gitu kan, dia maknanya boleh. Kemudian di sini fi dibaca panjang. Kita lihat media gambar, kita lihat rumus satu warna hitam. Di rumus satu warna hitam kan di situ ada huruf ya sukun atau huruf ya mati itu. Sebelum ya sukun di situ ada harokat kasroh atau ada baris kasroh. Di atas baris kasroh ada titik-titik kan situ. Titik-titik di sana itu maksudnya nanti di situ letaknya huruf yang dibaca panjang, yang memiliki harokat kasroh itu tadi. Jadi kalau kita simpulkan dari awal, cara kita memahami rumus satu warna hitam itu yakni apabila kita baca Al-Quran bertemulah kita dengan huruf ya sukun. Sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh. Maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya itu kita baca panjang kayak gitu. Contoh dalam bacaan, kita baca Al-Quran yang bertemu ya sukun, ada huruf iya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun sebelah sininya ada ini, ada harokat kasroh ini, ada tanda baca kasroh ini. Maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya baca panjang. Maksudnya fi dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Fi ji juga sama, masih di rumus satu warna hitam. Karena di sini ada huruf ya sukun. Sebelum ya sukun sebelah sininya ada ini nih, ada harokat kasroh ini, tanda baca kasroh ini. Maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Maksudnya ji dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Fi ji diha, ha dibaca panjang. Nah, pasti di sini harusnya Bapak Ibu dan juga adik semuanya sudah tahu nih kenapa kok ha dibaca panjang. Kembali lagi ke rumus 3 warna hitam. Sama lah kenapa kok ma dibaca panjang, sama kenapa kok ha dibaca panjang.
Kalau baca Al-Quran bertemu alif, ini alif disambung dengan huruf ha. Sebelum alif sebelah sininya ada ini nih, ada harokat fathah ini, ada tanda baca fathah ini. Maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Maksudnya ha dibaca panjang, madu tabi'i panjang 2 harokat. Fi jidiha hablum, huruf ba sukun mantul, hab. Lihat dia gambar. Huruf qalqalah ada 5, salah satunya huruf ba. Ini kan huruf ba nih ya, sukun ya mantul, hab. Dan ini dia masuknya itu kepada qalqalah sugro, qalqalah kecil. Karena huruf ba ini dia sukunnya itu sukun asli. Ya kan sukun asli nih, memang sudah sukun dari sininya gitu. Dari sononya sudah sukun ya. Beda kayak tadi itu ya. Kalau yang tadi itu kan sukun sebab kita sukun karena berwakaf. Kalau ini dia sudah sukun asli, udah sukun dari tulisannya nih ha. Hab. Dan dia masuk pada qalqalah sugro, qalqalah kecil, karena sukunnya sukun asli dan dia itu berada di tengah bacaan kita. Atau sukunnya sukun asli dan dia dalam keadaan diwasolkan, bukan dalam keadaan diwakafkan. Dan qalqalah sugro itu biasanya itu dia terletak di tengah-tengah kata seperti ini. Hablum mantul gitu. Tanwin tanya huruf mim. Nah, ini kan coba perhatikan nih. Ini huruf mim ini ada tanda tasydidnya kan? Ini huruf mim ini ada tanda tasydidnya kan? Nih huruf mim ada tanda tasydidnya kan? Yang ini tadi hukumnya gunnah, yang ini idgham. Kayak gitu, makanya tadi kami katakan supaya enggak keliru, kami katakan seperti itu tadi tuh. Kita lihat media gambar. Di bawah panah itu, pada media gambar di layar itu kan ada bacaannya di situ dah, yang tulisan warna biru tuh di bawah panah warna biru tuh. Tanwin, non sukun garis miring tanwin. Seperti yang kita lihat bahwasanya tanda baca tanwin di dalam Al-Qur'an itu ada 3 bentuk tanda baca. Nomor 1 ada baris 2 miring di atas huruf namanya fathatain. Nanti baris 2 letaknya miring di bawah huruf kasrotain. Kemudian yang satunya lagi namanya dhammatain. Jadi gini, kalau kita baca Al-Qur'an itu setiap kita bertemu nun sukun atau nun mati, atau setiap kita bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya. Pokoknya di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin terjadi hukum tajwid di sana. Tapi terjadinya itu dengan memperhatikan huruf setelahnya. Karena huruf setelahnya itu yang berfungsi untuk kita ketahui hukum hurufnya huruf apa agar kita dapat menentukan hukum tajwidnya. Kecuali nanti kalau ada tanwin setelahnya ada hamzah wasol, baru itu nanti dia ada pembahasan tersendiri. Sekarang kita baca Al-Qur'an nih, bertemulah kita dengan huruf yang memiliki tanda baca tanwin nih, yakni dhammatain. Oh, di sini ada tanwin, berarti terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Tanwin tanya huruf mim. Huruf mim ini huruf apa? Itu yang perlu untuk kita ketahui. Seperti yang kita lihat, huruf mim termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Huruf idgham bi gunnah jumlahnya ada 4. Agar kita dapat mengetahui hukumnya idgham bi gunnah di surah apapun dan di ayat manapun, maka hafal huruf-huruf yang 4 itu. Kalau hafal hurufnya kita bakal tahu hukum tajwidnya gitu. Jadi kalau baca Al-Qur'an bertemu dengan nun sukun atau tanwin, setelah nun sukun atau setelah tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka hukumnya idgham bi gunnah. Dikecualikan pada idhar mutlak ya. Kemudian cara membaca idgham bi gunnah, bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya dimasukkan ke dalam huruf idgham bi gunnahnya, kemudian dia digunnahkan, didengungkan. Sehingga ini kita baca lum, jangan dibaca lun, hablun mim gitu jangan, tapi hablum. Kemudian di bagian lum, di bagian situnya tuh kita tahan sejenak suara kita gunnahkan kira-kira sepanjang 2 harokat. Hablum, kita panjangkan gitu. Hablum mim masad. Mi-nya pendek ya, jangan dibaca hablum mi-nya pendek. Hablum mim masad. Nah, di sini ada nun sukun. Nah, kan tadi kami katakan di mana ada tanwin atau di mana ada nun sukun terjadi hukum tajwid. Di sini jumpa pula kita dengan nun sukun, terjadi pula hukum tajwid lagi. Setelahnya huruf mim. Nah, huruf mim ini huruf apa? Kita lihat, ternyata huruf mim itu masih huruf idgham bi gunnah. Maka berarti ini hukumnya idgham bi gunnah. Bunyi nun sukunnya dimasukkan ke dalam huruf mim. Kita baca mim, kemudian digunnahkan sehingga di bagian mim, di bagian situnya itu kita tahan sejenak suara kita gunnahkan kira-kira sepanjang 2 harokat. Mim masad. Ma-nya pendek ya. Mim, itunya yang kita gunnahkan tuh. Mim masad, seperti itu. Kemudian ini kita baca masad.
Nah, kenapa kok huruf dal disukunkan kok dimatikan? Sama penjelasannya dengan di atas tadi itu. Kalau berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Nah, kemudian huruf dal ini kedudukannya menjadi sukun, menjadi mati. Sukun sebab kita sukunkan karena berwakaf, maka dia mantul. Masad. Kenapa kok mantul? Kita lihat media gambar. Huruf qalqalah jumlahnya ada 5, salah satunya huruf dal. Nah, berarti ini karena dia dalam keadaan sukun mantul. Masad. Masad mantul gitu. Dan ini dia masuk kepada qalqalah kubro. Samalah penjelasannya, kalau kita berwakaf berhenti di huruf qalqalah maka menjadi qalqalah kubro kayak gitu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Sampai di sini belajar mengajar Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.